Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah, sepertinya semangat sekali ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh kepada ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, silakan dipimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, nah hari ini ada nggak yang nggak masuk? Atau ibu coba absen satu persatu dulu ya. Mari kita lihat absensinya. Sip, alhamdulillah berarti hari ini semuanya masuk kelas ya. Terima kasih banyak karena dengan teman-teman semua semangat masuk kelas ini, ibu juga menjadi semangat juga nih untuk mengajar hari ini. Oke, teman-teman, masih ingat nggak sih kemarin itu kita belajar tentang apa? Beriman kepada? Oke, pinter. Ada yang mau jelasin nggak? Tentang review lah sedikit materi tentang minggu kemarin. Aisyah, Bu. Boleh, silakan. Beriman kepada Allah itu, hari kiamat itu ada. Nah, hari kiamat itu ada kan ya. Jadi kita harus bisa menjalani kasih. Udah sih itu yang bisa tahu. Masya Allah, luar biasa. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, ada lagi nggak yang mau nambahin? Saya, Bu. Boleh? Nah, kalau yang saya tahu mah ya, jadi kan itu ya, kan ada hari kiamat namanya tuh. Nah, atau hari-hari akhir itu teh dunia teh kacau ya, hancur sama Allah teh dihancurkan gitu teh. Nah, makanya dunia ini, alam dunia ini teh menjadi tempat yang sementara gitu. Ya, jadi di dunia itu hanya sementara, yang abis mah di akhirat gitu, Bu, yang aku tahu mah. Ya. Oke, luar biasa sekali. Berarti pembelajaran kemarin sudah selesai ya, teman-teman di sini semuanya sudah sangat paham mengenai beriman kepada hari akhir. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Rukun iman yang keenam, Bu. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai beriman kepada qada dan qadar. Ada yang udah baca belum bukunya? Oke, di bab ketujuh ini, hari ini kita akan membahas mengenai beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Masya Allah, di sini siapa sih yang kadang suka ngerasa hatinya nggak tenang, merasa risau, galau gitu kan ya kalau hati gak tenang, dan sebaliknya kalau hati kita tenang kayaknya nyaman gitu, damai gitu gak sih? Ya, nah berarti ketenangan hati itu penting gak menurut teman-teman? Penting dong ya pastinya. Oke, nah jadi beriman kepada qada dan qadar ini akan menghasilkan atau berbuah ketenangan pada hati. Loh, apa hubungannya sih, Bu? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Masih semangat? Masih, Bu? Masih semangat? Masih, Bu. Oke, yuk kita langsung mulai. Sebelum kita masuk ke materinya, tentu kita harus tahu nih apa saja kompetensi dasar yang perlu kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, itu kita harus meyakini adanya qada dan qadar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, dengan kita mempelajari beriman kepada qada dan qadar itu, kita harus mampu bersifat
sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Ya, yang ketiga, kita akan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar, karena terkadang masih sering salah digunakan atau masih sering disalahpahami. Jadi harus ada evaluasinya juga nih, apakah selama ini dalam kita mengimani qada dan qadar itu sudah benar atau ternyata masih ada kesalahan. Nah, itu ya akan kita evaluasi ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, itu kita akan mempresentasikan makna sifat satu, optimis, kedua, ikhtiar, ketiga, dan tawakal sebagai perwujudan dari beriman kepada qada dan qadar. Masya Allah, seru gak nih? Kira-kira seru gak nih? Seru dong ya pastinya. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu ibu mau ngapain? Cerita. Betul, ibu mau cerita dulu nih. Teman-teman boleh disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik. Barangkali nih nanti ditanya atau barangkali mau bertanya kepada ibu. Mohon diperhatikan ya. Ibu mau bercerita. Jadi pada zaman dahulu ada seorang laki-laki. Laki-laki ini jatuh cinta kepada seorang perempuan yang cantik sekali. Ternyata perempuan ini adalah seorang anak yatim. Apa itu anak yatim? Ya, anak yatim itu tidak memiliki ayah. Ayahnya sudah meninggal, sehingga dia hanya memiliki ibunya saja. Nah, berarti ibunya itu seorang janda ya. Namun jandanya juga bukan janda yang udah tua-tua banget, masih janda yang masih segar lah, maksudnya masih muda gitu. Iya, masih muda. Iya. Ya. Nah, ketika itu si laki-laki yang tadi jatuh cinta kepada anaknya itu tuh saking jatuh cintanya sampai kan mencari cara ya, gimana nih caranya biar saya nanti bisa melamar perempuan ini dan bisa menikahi perempuan ini. Akhirnya laki-laki itu pun datang kepada ulama di sana, bertanya kepada ulama itu, Habib, saya jatuh cinta nih sama seorang perempuan yang insya Allah solehah. Beliau itu cantik, saya benar-benar cinta sekali. Bagaimana caranya agar saya dapat mendapatkan hati wanita tersebut? Tanya laki-laki itu. Nah, kemudian diberitahulah bahwa udah, sekarang kamu tahajud aja. Kamu setiap malam sholat tahajud, berdoa, minta dia kepada Allah, gitu kan. Berarti dia berikhtiar tuh. Setiap hari dia bangun tahajud, berdoa, ya Allah pengen perempuan ini ya Allah. Nah, setelah itu sampai 1 tahun dia lakukan itu rutin gitu ya, setiap hari dalam 1 tahun dia selalu tahajud dan berdoa supaya dapat menikahi perempuan yang cantik ini. Setelah 1 tahun, laki-laki ini pun kembali datang ke ulama itu. Assalamualaikum Habib, gitu. Saya sudah 1 tahun nih tahajud dan mendoakan perempuan itu, ingin menikahi perempuan itu. Barulah kata ulama tersebut, oke, kalau gitu sekarang kamu ke rumahnya pada hari Jumat. Nanti Jumat kamu datang ke rumahnya pagi-pagi jam 7 katanya tuh. Udah senang nih ya, wah ini sebentar lagi saya akan menikahi perempuan yang saya cintai. Akhirnya pada hari Jumat dia pun datang ke rumah perempuan yang dia cintai, perempuan cantik tersebut. Datang ke rumahnya, tok. Assalamualaikum katanya.
Waalaikumsalam, dibuka dan ternyata di sana yang membuka itu ibunya, bukan anaknya. Nah, langsunglah dia dipersilakan masuk sebagai seorang tamu ya, dipersilakan masuk, diberikan makanan, kue-kue gitu ya, disambut dengan baik. Nah, setelah itu barulah laki-laki tersebut menyampaikan niat baiknya bahwa kesini itu ingin melamar anak perempuannya gitu. Tapi kata sang ibu, mohon maaf, anak perempuan saya lagi di luar gitu. Nah, ketika menyampaikan niatnya kan asalnya bertanya di mana anak perempuan ibu, dan itu tuh lagi keluar gitu ya, nggak ada di rumah. Nah, ketika laki-laki tersebut menyampaikan niat baiknya, saya kesini ingin menghalalkan anak perempuan itu. Ibu tersebut, si janda tersebut menangis jadi-jadinya, menangis. Kan kaget ya, loh kok saya melamar malah ibunya nangis gitu, apa yang salah, apakah saya salah berbicara gitu. Nah, kemudian ibunya pun setelah agak tenang menjelaskan bahwasannya sebenarnya saya yang mencintai kamu gitu, kata ibunya. Jadi ibu itu cinta sama laki-laki itu yang melamar anaknya. Loh, kaget dong ya, aduh ini gimana ya Allah gitu kan. Berarti selama 1 tahun ini itu doa berperang di atas langit gitu. Bingung kan ya. Itu dia kembali lagi ke ulamanya, ke ulama, minta ini ya, ya Habib gimana nih, katanya saya disuruh tahajud 1 tahun, tapi kok malah ibunya yang mau sama saya gitu kan. Terus ternyata ibunya juga sama, ibunya pun disuruh untuk tahajud selama 1 tahun itu gitu. Jadi dalam 1 tahun itu berperang doa di atas langit gitu, siapa yang paling kuat. Namanya diberilah nasihat, udah sekarang mah nikahin aja ibunya. Sedih dong ya, maksudnya kaget gitu, kayak aduh pengen anaknya malah dapet ibunya ya. Walaupun ketika dapet ibunya dapet anaknya juga sih, tapi kan akan berbeda gitu, karena sebenarnya yang dia cinta, yang dia doakan itu anaknya. Tapi ya karena ini sudah hasil dari ikhtiar, dia sudah sholat tahajud, sekarang hasilnya seperti ini, dan sudah disarankan oleh ulama tersebut untuk menikahi sang ibu, ya udah nurut aja. Nah, selang beberapa waktu dipersiapkan tuh ya untuk pernikahannya, seperti tendanya, pestanya, menyebarkan undangan dan lain sebagainya, pokoknya udah dipersiapkan sekali gitu. Nah, akan tetapi ketika 1 minggu akad itu akan dilangsungkan, 1 minggu sebelum akad itu dilangsungkan, sang ibu meninggal. Bayangin itu, masa udah sewa tenda, udah kayak sewa tempat, semua untuk pernikahan itu udah selesai gitu, udah disiapkan, tapi masa nggak jadi nikah gitu. Nah, dari situ akhirnya karena semua sudah disiapkan, tinggal menikah saja, namun qadarullah sang ibu meninggal. Akhirnya laki-laki itu pun menikahi anak perempuan ibunya. Masya Allah, coba teman-teman di sini kebayang nggak sih gimana perasaannya, bercampur aduk gitu semuanya. Ketika ada rasa menggebu-gebu, senang, dan ada kekecewaan juga gitu. Kemudian di akhirnya ternyata Allah kasih jalan terindah tanpa menyakiti siapapun. Itulah takdir Allah. Nah, dari cerita tersebut coba ada yang bisa memaparkan nggak mana yang namanya kodo dan mana yang namanya kodar? Ayo, ada nggak? Boleh, silahkan. Bagus. Ada yang punya pendapat lain? Oke, semua jawabannya bagus-bagus ya, tapi belum bisa kita simpulkan nih apakah benar seperti itu. Nah, itu kan dari sebuah cerita, yaitu dari sebuah kisah yang panjang. Mari teman-teman semua di sini perhatikan gambar berikut ini. Ini masih berhubungan dengan kisah yang tadi ya, tentang
pernikahan. Oke, untuk pernikahan itu atau kejadian di dalamnya itu termasuk kodo atau kodar? Atau jodoh lah, jodoh itu termasuknya apa? Kodo, Bu. Oke, selanjutnya nih, kalau ada peristiwa seperti ini tuh masuknya kodo atau kodar sih? Kodar. Oke. Kalau ada peristiwa seperti ini, kodar. Nah, itu ya, itu dari teman-teman. Apakah benar apa yang tadi teman-teman sampaikan? We never know. Kita belum tahu ya. Ibu pun belum bisa menjawab apakah itu benar, itu salah, itu benar, itu salah. Enggak bisa kayak gitu. Kita harus mempelajari step by step. Nah, di sesi selanjutnya kita akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok. 4 kelompok ya. Ada kelompok yang mempresentasikan tentang kodo, ada kelompok yang mempresentasikan tentang kodar. Ya. Kemudian ada yang mempresentasikan mengenai takdir mubra dan ada yang mempresentasikan mengenai takdir mu'allaq. Belum dibahas ya tadi mengenai takdir mubra dan mu'allaq. Nah, nanti bisa dicari oleh teman-teman semua. Kayak kelompoknya udah ada belum? Atau pakai yang kemarin aja? Boleh, diganti aja. Ya udah deh, hitung 1 sampai 4 ya. Tadi nanti yang kebagian nomor 1 itu kelompok 1, untuk kebagian nomor 2 itu kelompok 2, untuk kebagian nomor 3 itu kelompok 3, dan yang terakhir yang menyebutkan nomor 4 itu kebagian kelompok 4 deh. Gitu ya. Adil ya? Sepakat? Oke. Silakan berhitung. Alhamdulillah, berarti untuk pembagian kelompok sudah ada. Nah, coba dicatat sekarang ya, apa saja yang harus dicari oleh masing-masing kelompoknya. Nah, yang pertama itu teman-teman harus mencari pengertiannya. Ya, apa? Pengertiannya. Nah, pengertian pun bukan hanya soal ini adalah B, enggak, tapi pengertian tuh ada secara bahasa apa, secara istilah apa, ya. Kemudian pengertian yang teman-teman pahami gitu dengan bahasa teman-teman sendiri. Yang kedua, itu teman-teman mencari contoh peristiwanya seperti tadi ketika Ibu menceritakan contoh peristiwanya, ya. Ya, jadi contoh takdir mu'allaq ini ceritanya misalnya seperti ini, jadi diceritakan gitu ya. Nah, kayak yang ketiga, jangan lupa untuk cantumkan dalil dan hadis dari, ya, betul. Sudah paham sampai sini? Oke, mantap. Paham ya? Nggak sulit ya? Sulit nggak? Nggak kan? Oke, kita beri waktu 20 menit dari sekarang untuk masing-masing kelompok mendiskusikannya. Ibu, waktunya terlalu lama? Cuma 15 menit, oke, 15 menit saja untuk mendiskusikan. Tolong jangan terlalu ribut, teman-teman bisa cari entah itu dari buku atau dari internet. Nanti hasil diskusinya dicatat di semua buku catatannya. 15 menit dari sekarang dimulai, semangat! Waktunya sudah habis ya, sudah 15 menit. Mau presentasi dari kelompok 1 atau langsung ke atau diacak atau ditunjuk atau siap duluan? Oh, yang siap duluan, mantap, boleh. Silakan kelompok 2.
Baik, luar biasa. Selanjutnya ada yang mau ke depan lagi? Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Luar biasa sekali presentasinya, seru banget ya. Oke, tinggal 2 kelompok lagi. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 3 dulu, Ibu. Silahkan kelompok 3. Luar biasa. Boleh, berarti tinggal kelompok 1 ya? Ya, Ibu, saya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan. Wah, luar biasa sekali. Seru banget kan ya belajar mengenai kode dan kode ini. Mungkin memang kalau dalam satu pertemuan masih agak bingung dalam memahaminya gitu ya, masih kadang kebalik-balik atau ini tuh termasuknya yang mana sih gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting di sini teman-teman mempelajari semuanya secara utuh. Walaupun dalam penerapannya mungkin nggak bisa langsung instan dalam satu pertemuan ya, tapi maka dari itu setelah belajar kita tetap harus mengulangnya, mengingatnya, dan mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya sehingga yang kita dapat itu masuk gitu ya. Nah, oke, karena semuanya sudah dipresentasikan, ada nggak yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Bu, saya ingin menyampaikan kesimpulan. Boleh? Jadi pada kesimpulannya, kode dan qadar itu sama-sama takdir dari Allah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman juga ya, bahwasanya kan yang namanya kode itu merupakan suatu hal yang telah ditetapkan dan tidak dapat berubah. Nah, sama seperti takdir mudroh, sedangkan kalau mutlak itu suatu takdir yang masih bisa kita perjuangkan. Seperti tadi udah dibahas ya, katanya yang seperti sudah dengan kemurat atau dengan apa tadi, lupa namanya. Pokoknya yang mutlak itu yang kita masih dapat memperjuangkannya gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, tadi kan masih belum terjawab ya mengenai yang jodoh, kemudian bunuh diri atau wisudanya seseorang itu termasuk takdir apa? Ada nggak yang mau menyampaikan ketiga-tiganya itu termasuk apa? Dan kayak gimana alasannya? Ibu, aku mau jawab ya. Boleh, silakan. Jadi kalau kata aku mah, jadi semuanya teh enggak, jadi itu teh ya, yang jodoh mah itu kodo ya. Nah, yang bunuh diri sama yang itu apa namanya, wisuda ya, itu mah qadar. Jadi jodoh mah kodo, yang bunuh diri qadar, yang wisuda juga qadar, Ibu. Oke, alhamdulillah, berarti materi hari ini sudah tersampaikan semua. Teman-teman hari ini benar-benar aktif sekali, sangat perlu diapresiasi. Tepuk tangan untuk semuanya. Berhubung waktu sudah habis, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman jangan lupa untuk mempelajari materi bab selanjutnya. Hari ini kita tutup saja di sini. Untuk evaluasi nanti Ibu kirim linknya di grup kelas. Nanti bisa dikerjakan sampai pukul 5 sore. Oke? Terima kasih banyak untuk hari ini. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.